Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi aswarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fit dharaini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah serta jamaah ngaji rutin hari Jumat. Alhamdulillah, kali ini kita telah sampai pada bab berikutnya setelah bab yang kita pelajari kemarin, pertemuan yang lalu, yaitu tentang ghibah. Pada kali ini kita akan melanjutkan yang dikategorisasi oleh para ulama dengan salah satu juga termasuk dosa lesan, yaitu an-namimah, mengadu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Babun namimati, bab menerangkan tentang namimah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim. Allah Ta'ala bersabda, dan janganlah kamu mengikuti kulla halafin, itu setiap orang yang suka bersumpah, banyak bersumpah. Kulla halafin mahin, mahinin yang hina, melakukan perbuatan hina. Hammazim masya'im binamim, hammazim masya'im binamim, orang yang banyak mencela. Hammazim, orang yang suka mencela orang lain. Masya'im binamim, yang kesana kemari itu suka melakukan perbuatan adu domba atau menebar fitnah. Dalam ayat ini Allah keras melarang perbuatan kulla halafim mahin, orang yang banyak melakukan sumpah, banyak bersumpah. Juga orang-orang yang suka mencela orang lain, yang kesana kemari melakukan perbuatan adu domba atau mengumbar fitnah. Namimah itu menurut bahasa itu adu domba, sedangkan menurut istilah itu perbuatan yang menceritakan aib seseorang dengan maksud melakukan adu domba. Jadi lebih parah ini daripada ghibah, padahal ghibah sendiri adalah perbuatan yang juga perbuatan yang dosa lesan, termasuk dosa lesan yang itu benar-benar dilarang di dalam agama Islam. Menceritakan aib seseorang, yang kemarin kita sudah jelaskan panjang lebar tentang itu. Nah, namimah ini bukan hanya sekedar menceritakan aib seseorang, tetapi memiliki maksud atau memiliki tujuan untuk adu domba atau melakukan fitnah. Ini sesungguhnya lebih keji ya, dan dampak yang diakibatkan dari perbuatan namimah itu sesungguhnya tidak kecil. Untuk hubungan hablum minan nas, jadi hubungan sesama manusia itu pasti akan rusak
bila seseorang itu melakukan perbuatan tercela seperti namimah. Seperti ini sebenarnya banyak juga kita lihat di tengah lingkungan kita, di tengah masyarakat kita, dan kadang-kadang pelaku itu tidak menyadari bahwa atau tidak memahami bahwa perilaku namimah itu, adu domba itu merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dan sebagian ulama mengatakan itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Sebab mafsadah, kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan namimah itu tidak kecil, tidak main-main. Secara individual itu bisa secara individu dengan satu orang gitu, misalkan kita melakukan itu bisa merusak hubungan, jadi merusak silaturahim, merusak persaudaraan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas, namimah itu bisa menghancurkan satu masyarakat. Gitu. Jadi karena saling adu domba, menceritakan keburukan satu kepada yang lain, satunya juga kepada yang lain. Nah, itu akan bisa merusak bukan hanya secara pribadi orang per orang, tapi bisa berdampak merusak tatanan kehidupan bermasyarakat atau bahkan berbangsa dan bernegara. Karena bahaya yang sedemikian, maka Islam melarang perbuatan ini, dan Allah dengan sangat tegas mensabdakan untuk jangan berteman, jangan mengikuti dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang bertabiat seperti ini atau berkelakuan seperti itu. Nauzubillah wal iyadzubillah. Kita lanjutkan. Wa kharaja Syekhoni an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu al jannata namamun. Dalam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda bahwa pelaku adu domba, orang yang suka mengadu domba, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Artinya bahwa ini ancaman bahaya bagi kehidupan akhirat seseorang jika dia terus memelihara perilaku seperti ini, karena perilaku namam itu merusak. At-Tabrani, dan diceritakan oleh Imam At-Tabrani, dawuhnya Rasulullah, laisa minni du hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Ini tidak termasuk golonganku orang yang iri hati, wala namimatin, dan juga tidak termasuk golonganku orang yang suka adu domba, wala kahanatin, juga orang yang jurubade itu orang yang suka nebak-nebak, orang ya perdukunan lah, kalau bahasa gampangku, bahasa mudahnya itu perdukunan. Jadi orang yang suka menebak-nebak dan menjadikan itu sebagai pekerjaannya, jadi membuat orang percaya pada hal-hal yang belum terjadi, yang itu juga sesuatu yang tidak pasti, tapi namanya ya dunia perdukunan lah kalau kita memahami dengan sederhana. Wala ana minhu, dan aku tidak termasuk dari golongan orang-orang itu, dzu hasadin, namimatin, dan kahanah. Begitu Rasulullah mengatakan. Hari ini
mungkin bisa kita pahami makna dari dosa-dosa lesan ini dengan makna yang lebih luas, atau dengan kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, bahwa berbicara itu tidak selalu dengan mulut. Sekarang itu jauh lebih mudah menebar keburukan orang lain, jauh lebih terfasilitasi melakukan perbuatan adu domba, karena sekarang itu zamannya sudah zaman online ya, medsos, sehingga kita kadang dengan mudah, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita sering dengan mudah lakukan, atau setidaknya kita sering juga melihat yang terjadi di sekitar kita atau di dunia media sosial. Jadi banyaknya berita hoax, kemudian munculnya banyak fitnah di mana-mana, munculnya banyak ujaran kebencian di mana-mana terhadap para ulama misalkan, terhadap para umarok, terhadap para pemimpin bangsa kita. Orang dengan mudah saling mencela, orang dengan sangat mudahnya itu mengatakan sesuatu yang dia belum tahu kebenarannya kepada publik, kepada orang lain di media sosial, di mana itu bisa dibaca secara meluas oleh banyak orang, yang kemudian itu sangat mungkin adalah sebuah fitnah. Jadi pada akhirnya era ini atau hari ini itu perbuatan dosa yang secara lesan dulu dilakukan secara lesan dan terbatas pada hanya orang-orang tertentu, misalkan ya, karena keterbatasan tempat gitu dan media. Namun hari ini itu menjadi sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Jadi tantangan kita hari ini ya di sini ini, kemudahan fasilitas, kemudahan menerima berita, atau bahkan kemudahan kita sendiri menyebarkan berita itu menjadi lahan berjihad kita, berjuang kita untuk menahan diri, menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar, bahkan sampai dengan tujuan atau maksud mengadu domba. Sungguh ini sangat berbahaya dan telah diperingatkan langsung oleh Allah, juga Rasulullah SAW di dalam beberapa riwayat, dalam beberapa hadis itu menjelaskan dengan tegas ancaman bagi para pelaku namimah, orang yang suka menyebar aib kepada orang lain dengan tujuan mengadu domba. Naudzubillah. Tidak bisa kita bayangkan kan bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak justru tidak diakui sebagai hamba beliau, sebagai umat beliau, dan naudzubillah tidak mendapatkan syafaat beliau, karena kita termasuk orang-orang yang didhawuhkan di dalam hadis ini, laisa minni dzu hasadin wala namimah, tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang berperilaku hasud, suka iri kepada saudaranya, dan namimah, suka melakukan adu domba, serta mempercayai perdukunan hal-hal yang bersifat mistis yang tidak dibenarkan itu. Ini menjadi peringatan dari Rasulullah yang perlu kita perhatikan. Wa Ahmadu dan riwayat dari Imam Ahmad, khiyaru ummati alladzina idza ru'u dzikirallahu wa syiraru ummati al-masya'una bin namimah al-mufarriqun bainal ahibbah al-baghun
al-bara'u al-anatu. Beruntunglah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau memberikan tuntunan kepada kita bagaimana menjalankan atau berkehidupan secara sosial dan sosial bermasyarakat maupun berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah-ibadah mahdhah kita. Bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat pun beliau memberikan tuntunan. Juga beliau memberikan harapan-harapan yang besar, memberikan wasiatnya kepada kita agar kita damai di dalam hidup kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita dan menciptakan kehidupan yang baik serta damai. Beliau menyatakan khiyaru ummati alladzina idza ru'u dzakarallah. Sebaik-baik umatku adalah orang yang bila dilihat ia mengingatkan kita pada Allah. Ia mengingatkan Allah, mengingatkan kita pada Allah. Jadi orang yang bila kita memandangnya, bila kita melihat perilakunya, itu membawa kita mengingat kepada Allah. Inilah orang-orang yang mesti kita datangi, mesti kita dekati, dan mesti kita pertahankan di dalam kehidupan kita, karena kehadiran ia selalu membawa kita kepada ingat Allah. Kehadiran ia selalu mendamaikan hati kita. Maka Rasulullah sampai menyatakan orang-orang seperti inilah orang-orang yang terpilih di antara umat-umatku, di antara umatku, orang-orang yang paling baik di antara umatku. Mengingatkan kepada Allah. Wa syiraru ummati al-masya'una bin namimah. Sebaliknya, seburuk-buruknya umatku adalah orang yang suka berjalan ke sana kemari dan melakukan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibbah, suka memecahkan, memisahkan di antara sesama kekasih, di antara orang yang saling menyayangi, di antara orang yang sudah saling bahagia, saling damai. Al-baghuna, al-bara'una, al-bara'u al-anatu, dan menuduh berzina kepada orang yang tidak melakukannya. A'udzubillah. Kita ini pun hari ini sering kita saksikan berita-berita. Kadang-kadang kita tidak ingin membaca berita itu, tapi muncul di layar HP kita. Wah, tiba-tiba itu kita pasti tahu itu nggih, kita semua. Tiba-tiba muncul di layar HP kita misalkan berita tentang artis ini melakukan perbuatan aib ini atau zina ini, artis ini misalkan yang terjadi seperti itu. Tapi ini sudah kita saksikan dengan sangat biasa gitu ya. Sungguh ini materi atau ngaji kita hari ini menjadi muhasabah, menjadi peringatan juga bagi diri kita untuk menghindari membaca berita-berita seperti itu, karena kebanyakan dari berita itu berujung pada kebohongan. Apalagi berita itu terkait dengan aib seseorang seperti yang dijelaskan di sini, berzina, menuduh berzina pada orang yang tidak melakukannya. Ini Nabi mengkategorikan sebagai seburuk-buruk umatku. Jangan sampai naudzubillah kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin menjadi pelaku hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah tadi, sehingga kita dinas
menjadi orang yang terburuk dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebaiknya kita hindari mendengar, membaca berita tentang orang lain, berita keburukan tentang orang lain. Materi atau ngaji sebelum ini sudah banyak kita kupas atau kita baca bersama-sama bagaimana Rasulullah menuntun kehidupan kita untuk lebih banyak berhusnudzon, lebih banyak berbaik sangka kepada orang lain. Bahkan satu saat Rasulullah SAW itu pernah didatangi orang-orang yang melakukan zina. Dia mengaku di hadapan Rasulullah, tapi kemudian Rasulullah memalingkan mukanya. Orang yang mengaku melakukan perbuatan zina ini, bahkan dia sudah mengaku di hadapan Rasulullah, itu pun Rasulullah memalingkan mukanya. Rasulullah tidak ingin mendengar pengakuan orang ini. Artinya bahwa sedemikian ini loh, kita harus menghindari mendengar apapun. Setidaknya kita harus berupaya untuk selalu menghindari mendengar apapun keburukan tentang orang lain, apalagi naudzubillah kita menjadi pelaku penyebar keburukan itu sendiri. Semoga kita mendapatkan perlindungan Allah, menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, karena itu termasuk perbuatan tercela yang Rasulullah sendiri bahkan menyatakan seburuk-buruk umatku adalah orang yang berbuat seperti itu, suka mencela orang lain, kemudian berperilaku menebar kebohongan, aib seseorang dengan tujuan mengadu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Rasulullah memberikan kabar baik tentang orang-orang yang menghindari perbuatan tercela tersebut. Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Apakah kamu semua, wahai para sahabat, mau aku beritahu tentang ibadah yang derajatnya lebih baik daripada puasa, sholat, dan sedekah, sodako. Tentu saja ini ibadah sunnah ya. Apakah kalian mau saya beri kabar tentang satu perbuatan yang itu lebih baik daripada melakukan puasa, melakukan sholat, dan sedekah sunnah? Qalu bala, para sahabat berkata, nggih ya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah meneruskan dawuhnya, qala islahu dzatil baini fa inna ifsada dzatil bain ya al haliqah. Islahu dzatil bain, mendamaikan orang yang bermusuhan. Islahu dzatil bain, melakukan upaya atau perbuatan mendamaikan di antara orang yang saling bermusuhan. Perbuatan ini didahulukan oleh Rasulullah sebagai perbuatan yang amal kebaikannya atau pahalanya lebih utama daripada melakukan puasa, sholat, dan sedekah sunnah. Karena apa? Fa inna ifsada dzatil bain hiya al haliqah. Karena sesungguhnya merusak hubungan dia itu adalah seperti mencukuri, itu adalah mencukur perbuatan yang baik-baik. Merusak hubungan baik di antara orang lain itu seperti hiya al haliqah, seperti mencukur. La aqulu, lalu riwayat yang lain At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, fa inna ifsada dzatil bain ya al haliqah. Jadi memecah atau merusak hubungan orang yang sudah baik itu seperti adalah mencukur
La aku lu tahliku as-sa'ro walakin tahliku ad-din. Bukan mencukur rambut maksudku, kata Rasulullah, tetapi itu mencukur agama. Nah, dalam bahasa yang lain itu merusak amal seseorang dan juga merusak hubungan baik, itu termasuk merusak agama. Jadi sangat disayangkan bila kita memelihara naudzubillah permusuhan, apalagi sampai menciptakan permusuhan di antara dua orang yang saling mengasihi atau saling berbuat baik. Nah, fahala atau keutamaan mendamaikan orang yang berbuat baik ini melebihi keutamaan seseorang yang melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lain, termasuk di dalamnya adalah puasa, sholat, dan sedekah. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa ibadah sosial itu juga sangat penting atau bahkan tidak kalah penting dibanding ibadah secara pribadi seseorang. Ini sifatnya sunnah ya, untuk menambah amal-amal kebaikan dia sendiri, itu tidak lebih baik daripada ibadah sosial, di mana ibadah-ibadah sosial itu kemanfaatannya dirasakan oleh, atau maslahahnya bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Ka'ab. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, itu Bani Israel pernah mengalami masa paceklik, krisis hujan, sehingga keadaan menjadi sangat parah. Tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, ternak itu sangat kekurangan air, sehingga mengancam kehidupan di kala itu. Lalu Nabi Musa tidak tahan melihat kaumnya seperti ini, sehingga beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanjatkan doa, berkali-kali memohon kepada Allah agar mengakhiri keadaan seperti itu, mengakhiri situasi paceklik yang berkepanjangan yang mengancam jiwa umatnya. Namun Allah tidak segera mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah bersabda kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku tidak segera menurunkan hujan atau mengabulkan doa-doamu. Ketahuilah itu dikarenakan di antara kalian atau di kalanganmu itu ada orang yang suka sekali mengadu domba. Lalu Nabi Musa bertanya ulang kepada Allah. Memang Nabi Musa wakallamallahu Musa taklima, mengajak bertanya kepada Allah, siapakah itu wahai Tuhanku, sehingga aku bisa mengeluarkan dia dari golonganku. Gampangane tak tokno, tak hukum dia. Siapa ia pelaku itu wahai Allah. Lalu Allah bersabda, Allah dawuh, kalau aku telah memperingatkan kepadamu wahai Nabi Musa dan seluruh umatmu bahwa hindarilah perilaku mengadu domba. Nah, kalau aku menceritakan tentang siapa orangnya, maka berarti aku juga melakukan perbuatan itu, sehingga laranganku aku langgar sendiri. Bahkan Allah pun di dalam kisah ini itu tidak menceritakan, tidak mengatakan langsung kepada Nabi Musa siapa pelaku perbuatan itu. Lalu Nabi Musa mengajak seluruh umatnya Bani Israel untuk bersama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Nabi Musa tidak melakukan perbuatan, tidak melakukan
pencarian terhadap siapa pelakunya, tetapi mengajak seluruh umat untuk bertaubat kepada Allah, sehingga kemudian Allah menurunkan hujan dan mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Demikian ini menunjukkan betapa berbahayanya perbuatan adu domba. Bukan hanya kembali bahaya itu kepada diri sendiri atau pelaku adu domba, tetapi justru mafsadahnya, kerusakannya itu menyebar kepada lebih banyak masyarakat, meluas. Mari para sahabat, para jamaah, khususnya saya mewasiatkan kepada diri saya sendiri, menasihati kepada diri saya sendiri untuk berhati-hati. Apalagi tadi saya sampaikan, hari ini begitu mudahnya kita mengakses informasi, mengakses berita, begitu mudahnya pula kita menyebarkan berita atau mencari berita, sehingga bukan hanya ghibah yang sangat mudah dilakukan oleh setiap orang hari ini, tetapi juga namimah, berperilaku adu domba itu menjadi rawan dan mudah juga dilakukan oleh setiap orang. Mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan dari Allah dari perbuatan ini, dan apabila di lingkungan kita melihat ada seseorang yang melakukan ini, mari kita sama-sama bermohon kepada Allah untuk memaafkan kekhilafan, kesalahan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan adu domba. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa perbuatan adu domba itu lebih berbahaya dari perbuatan setan, karena setan itu cuman suka goda, tapi kalau adu domba itu bukan hanya menggoda, tapi merusak, membuat keonaran, membuat orang itu bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Maka sampai ada pendapat yang mengatakan lebih buruk daripada perbuatan setan itu sendiri. Di anna amala syaitan ini saya bacakan, wakila amalun namami adorru min amali syaitan. Perbuatan domba itu lebih berbahaya daripada perbuatan setan. Li anna amala syaitan bil waswasah, karena perbuatan setan itu hanya dengan mengganggu. Kalau iman orang itu kuat, dia tidak akan terganggu. Nah, dia akan kembali kepada Allah, kembali taat kepada Allah. Tapi kalau nggak kuat, dia terganggu. Tetapi kalau amalun namam iku bil muwajahah, perbuatan orang yang mengadu domba iku bil muwajahah, langsung berhadapan-hadapan. Artinya membuat keonaran, membuat pertengkaran, membuat saling bermusuhan di antara sesama manusia, sesama umat. Lebih ekstrim lagi ya, perbuatan adu domba itu malah bisa sampai pada berujung pada pertumpahan darah. Kita bisalah menyaksikan banyak peristiwa di tanah air maupun di bangsa lain gitu nggih, dengan melihat berita, membaca berita, melihat situasi terkini misalkan, kita sangat tahu itu sebenarnya bahwa pertengkaran yang terjadi, kerusuhan demi kerusuhan yang kita saksikan misalkan, itu semua sesungguhnya bermuara dari perbuatan buruk seseorang yang berniat melakukan adu domba terhadap satu komunitas atau satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, itu saling diadu domba. Satu kelompok tertentu dengan kelompok yang lain. Nah, hari ini kita sudah sering sebenarnya menyaksikan itu. Nah, itulah bentuk nyata dari dampak perilaku adu domba yang dilakukan oleh seseorang. Maka betul-betul ini menjadi peringatan keras. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga menyampaikan berkali-kali di dalam dawuhnya, dalam hadisnya, dalam banyak riwayat
tentang bahaya adu domba, bahkan beliau sampai menyatakan tidak termasuk golonganku. Naudzubillah ya, kalau Rasul sudah menyatakan tidak termasuk golonganku, khawatirnya adalah tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW kelak. Padahal kita sangat bergantung dengan syafaat baginda Rasulullah SAW di kehidupan yang akan datang. Ulama bersepakat ijtama'at ala immah ala tahrimin namimah. Para ulama telah bersepakat tentang haramnya perbuatan namimah. Wa annaha min a'dhami dzunub indallahi azza wa jalla. Qad ittafaqa al ulama ala annaha minal kaba'ir wa hiya naqlu kalamin nas ila ba'din ala wajhil ifsadi bainahum. Ini perbuatan adu domba termasuk a'dhami dzunub, dosa besar indallahi azza wa jalla. Wa qad ittafaqa al ulama, para ulama juga telah bermufakat ala annaha minal kabair. Namimah itu adu domba termasuk golongan dosa besar. Yang dimaksud namimah di sini adalah naqlu kalamin nas ila ba'din ala wajhil ifsadi, menyampaikan ucapan manusia kepada manusia yang lain dengan tujuan untuk merusak. Ala wajhil ifsadi, jadi dengan niat untuk melakukan pertengkaran, untuk membuat kerusuhan, pertentangan, kerusakan di antara mereka. Ini para ulama mufakat menghukumi ini sebagai dosa besar. Perilaku namimah adalah dosa besar. Adapun wa amma naqul kalami nasihatan mangkuli ilahi fawajibun. Kalau memindah ucapan itu dengan tujuan untuk menasehati, ya itu malah hukumnya wajib. Jadi menceritakan satu peristiwa tetapi untuk tujuan menasehati, menjadikan ibroh, untuk tujuan menasehati, menjadikan itu sebagai contoh, untuk tujuan menasehati, mendamaikan, malah itu hukumnya wajib. Tetapi kalau ala wajil ifsad, untuk tujuan merusak, nah niat merusak, inilah yang dikategorikan oleh para ulama sebagai a'dhamu dzunub dan minal kabair, masuk dosa-dosa perilaku, dosa besar. Demikian para sahabat, ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini tentang dari kitab Irsyadul Ibad tentang bahayanya melakukan perbuatan adu domba, di mana itu adalah termasuk perilaku keji di antara sesama manusia. Wal'iyadu billah. Mari kita bersama-sama mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan adu domba. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terus masih masuk di dalam orang-orang umatnya baginda Rasulullah SAW yang mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardutu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.